Roh Kudus sendiri loh. Yuk mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah luar biasa penyertaan-Mu Tuhan, yang dimana awal berjalan aku tidak mengerti apa yang aku harus lakukan, tetapi Engkau menuntun Habib. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Dalam kitab apapun penjelasan boleh baca bahwa mengamini doa orang non muslim hukumnya haram. Mengapa? Karena yang dimohoni berbeda. Umat Islam tuh kalau berdoa pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi SAW, berdoa kepada wali, berdoa pada ulama, tidak boleh. Hanya kepada Tuhan, yang Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara agama lain kan kita tahu sendiri toh. Contoh yang Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihissalam. Dalam ajaran Islam Nabi Isa alaihissalam, kita tidak nyalahkan mereka, tidak mencela mereka, terserah mereka, itu kepercayaan mereka. Tapi dalam kepercayaan kita, dalam keyakinan kita, dalam iman kita, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ajaran tauhid, la ilaha illallah, bukan Tuhan, tidak boleh dimohoni, tidak boleh disandari. Kita juga tahu Roh Kudus itu istilah mereka, monggo silahkan, benar atau salah ya itu urusan penjenengan. Tapi bagi kami Roh Kudus itu namanya malaikat Jibril alaihissalam, yang mengantar wahyu kepada semua rasul, kepada semua nabi, mengantar ilham pada semua hamba Allah SWT yang dikehendaki. Itu namanya Jibril, bukan Tuhan, tapi kepala malaikat, pimpinan malaikat itu Jibril. Walaupun hebat, walaupun sangat dekat dengan Allah SWT, tapi juga tidak boleh dimohoni. Tidak boleh kita berdoa mohon kepada malaikat Jibril. Maka mengamini doa selain orang Islam hukumnya haram berat. Lakum dinukum waliyadin. Kalau toleransi dalam pergaulan agama, yes. Toleransi dalam kehidupan beragama, iya. Tapi bukan dalam ajaran agama. Ini sangat penting loh, jangan dianggap enteng loh. Sebagai penutup, mungkin saya boleh mendoakan 10 detik aja, boleh gak saya berdoa? Oh, silakan. Oh, terima kasih. Boleh ya, Bib? Terima kasih. Dengan senang hati, ini dari Roh Kudus sendiri loh. Yuk mari kita berdoa, Bib ya. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah luar biasa penyertaan-Mu Tuhan, yang dimana awal berjalan aku tidak mengerti apa yang aku harus lakukan, tetapi Engkau menuntun Habib, menuntun Papalan, menuntun kakak yang ada di sini, yang menjaga kafe ini Tuhan. Lariskan yang ada di kafe ini Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Berkati kami Tuhan, berbarui hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi seluruh orang, seluruh Indonesia ini. Saling menyayangi, saling merangkul, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Dalam kitab apapun penjelasan boleh baca bahwa mengamini doa orang non muslim hukumnya haram. Saya ulang, mengamini doa orang non muslim, umat Islam ini kok ada non muslim berdoa diamini, hukumnya haram. Mengapa? Karena yang dimohoni berbeda, sing dijalui gak podo. Kene njaluke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam tuh kalau berdoa pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi SAW, berdoa kepada wali, berdoa pada ulama, tidak boleh. Hanya kepada Tuhan, yang Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara agama lain kan kita tahu sendiri toh. Contoh yang kemarin viral itu, Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihissalam. Dalam ajaran Islam Nabi Isa alaihissalam, kita tidak nyalahkan mereka, tidak mencela mereka, terserah mereka, itu kepercayaan mereka. Tapi dalam kepercayaan kita, dalam keyakinan kita, dalam iman kita, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ajaran tauhid, la ilaha illallah, bukan Tuhan, tidak boleh dimohoni,
tidak boleh disandari. Kita juga tahu Roh Kudus itu istilah mereka, monggo silahkan, benar atau salah ya itu urusan panjenengan, tapi bagi kami Roh Kudus itu namanya malaikat Jibril alaihissalam, yang mengantar wahyu kepada semua rasul, kepada semua nabi, mengantar ilham pada semua hamba Allah SWT yang dikehendaki. Itu namanya Jibril, bukan Tuhan, tapi kepala malaikat, pimpinan malaikat itu Jibril. Walaupun hebat, walaupun sangat dekat dengan Allah SWT, tapi juga tidak boleh dimohoni. Tidak boleh kita berdoa mohon kepada malaikat Jibril. Maka mengamini doa selain orang Islam hukumnya haram berat. Lakum dinukum waliyadin. Kalau toleransi dalam pergaulan agama, yes. Toleransi dalam kehidupan beragama, iya. Tapi bukan dalam ajaran agama. Ini sangat penting loh. Jangan dianggap enteng loh. Allah Subhanahu wa taala akan 2 kali di Quran, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sia-sia. Ini Quran loh. Quran. Nah, siapa yang dimaksud kafir oleh Al-Quran ya sudahlah cari sendiri, tapi yang jelas doanya selain muslim itu sia-sia dalam ajaran Islam. Dan agama lain mengatakan doanya orang Islam sia-sia, boleh, saya tidak tersinggung. Ini soal prinsip ajaran agama. Tetap kita baik dan santun dengan agama apapun, dengan saudara-saudara kita dari agama lain di negeri ini, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut ini ajaran pokok, salah satu ajaran pokok dalam Islam, doa karena itu menyangkut tauhid. Maka kenapa disebut induk, intinya ibadah, karena doa itu pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih, muka-muka bisa difahami. Dan kita juga harus punya kebanggaan atau punya proteksi, penjagaan terhadap akidah kita. Penjenengan waktu pilpres milih siapa silahkan, di pileg kemarin milih siapa silahkan, atau penjenengan menjadi anggota partai atau kerja di mana silahkan, itu hak penjenengan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tapi kalau menyangkut agama, kita satu, harus punya semangat sama. Kita muslim. Ini yang sangat penting, yang sekarang mulai dikaburkan, mulai ada pihak-pihak yang mendangkalkan, melunturkan supaya fanatisme agama tidak ada. Salah. Beragama harus fanatik. Beragama harus fanatik. Bagi umat Islam yang benar hanya Islam. Bagi Kristen yang benar hanya Kristen. Bagi Hindu yang benar hanya Hindu. Bagi Buddha yang benar hanya Buddha. Memang harus begitu. Dalam ajarannya, dalam doktrinnya, dalam keyakinannya. Tapi dalam pergaulan okelah kita bisa saling menghargai orangnya. Agamanya tentu kita tidak setuju, tapi tentu tidak usah diekspresikan dengan vulgar. Bahkan baca surat Al-Ikhlas saja hendaknya juga dipertimbangkan kalau di depan kita orang non muslim. Kalau membaca seperti ini semua muslim, saya membaca surat Al-Ikhlas atau membaca yang lain-lain pun tidak apa-apa. Tapi kalau surat Al-Ikhlas kan lam yalid walam yulad, itu kan bagi mereka problem, ya. Lam yakullahu kufuwan ahad. Pokoknya dari qul huwallahu ahad, dari ayat pertama sampai terakhir problem bagi agama lain. Tapi kita kan tidak mendoktrin mereka, kita menegaskan ajaran agama Islam di depan orang Islam.